saya Nela Sevrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode 50-an. Yang pertama yaitu sejarah periode 50-an. Sejarah periode 50-an telah banyak pertentangan dari beberapa tokoh, serta perlainan pendapat, yaitu banyak yang mengatakan bahwa pada periode 50-an ini merupakan krisis kesusastraan, dan ada pula yang mengatakan bahwa periode 50-an ini tidak merupakan krisis kesusastraan. Namun masing-masing pendapat itu memiliki beberapa bukti yang dapat dikemukakan. Dan pada krisis kesusastraan telah terjadi beberapa banyak kekacauan, yaitu semenjak meninggalnya Chairil Anwar. Setelah itu, dua orang tokoh yaitu Asrul Sani dan Rifai Apin diharapkan untuk melanjutkan peloporan Chairil Anwar ini. Namun, ia mulai pasif pada saat itu. Dan pada saat itu pula, situasi nasional memburuk. Banyak pemimpin yang mulai berani korupsi dan pikiran-pikiran buruk lainnya. Dan pada April 1953 telah diselenggarakan simposium, yaitu tentang kesulitan-kesulitan di zaman sekarang, yaitu di Jakarta. Selanjutnya yaitu sastra sejarah. Sejak tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini berkali-kali mengalami perubahan status. Ditambah lagi penempatan pemimpinan yang bukan ahli, serta anggaran yang tidak mencukupi. Penyebabnya kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang, Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru. Karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak dan cerpen, dan karangan lainnya yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah. Para pengarang pun lebih produktif berkarya di sektor tersebut. Keadaan seperti itu menyebabkan muncullah istilah sastra majalah yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisannya Situasi 1954 yang dimuat di majalah yang dipimpin oleh Kompas. Oke, selanjutnya adalah impase dalam kesusastraan Indonesia. Pada bulan April 1953 diselenggarakan di Jakarta sebuah simposium tentang kesulitan-kesulitan zaman peralihan sekarang. Dalam simposium itu dilontarkan istilah krisis akhlak, krisis ekonomi, dan berbagai krisis lainnya. Tahun 1953 di Amsterdam diselenggarakan simposium tentang kesusastraan Indonesia. Antara lain pembicara dalam simposium itu Asrul Sani, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Profesor W.R. Huertim, dan lain sebagainya. Disinilah untuk pertama kalinya dibicarakan tentang impase atau kemacetan dan krisis sastra Indonesia sebagai akibat gagalnya revolusi Indonesia. Tetapi persoalan tentang krisis baru menjadi bahan pembicaraan yang ramai ketika terbit majalah Konfrontasi pada pertemuan 1954. Nama pertama majalah ini membuat esai Sajat Mako berjudul Mengapa Konfrontasi. Dalam karangan ini secara kandas dikatakan oleh penulisnya bahwa sastra penulisnya sedang mengalami krisis. Selanjutnya yaitu pengarang dan karya sastra periode 50-an. Yang pertama ada Willy Brodus Surendra Broto, Rendra SSMA. Lahir di Solo, Hindia Belanda 7 November 1935, meninggal di Depok, Jawa Barat 6 Agustus 2009 pada umur 73 tahun. Atau dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Karya sastranya yaitu Belanda Orang-orang Tercinta yang pertama, yang kedua 4 Kumpulan Sajak 1961, dan yang ketiga yaitu Ia Sudah Berpetualangan pada tahun 1963. Selanjutnya yaitu ada Trisno Nujuwono. Ia lahir pada tahun 12 November 1925 dan meninggal 29 Oktober 1996. Ia adalah seorang sastrawan Indonesia. Karya sastranya yaitu Angin Laut pada tahun 1958 dan selanjutnya Di Medan Perang. Selanjutnya yaitu ada Aji Prosidi. Ia lahir di Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat
pada tahun 31 Januari 1938, umur 82 tahun. Ia adalah sastrawan Indonesia, penulis kebudayaan, dosen, pendiri kedua Yayasan Kebudayaan Rancag. Yang karya sastranya yaitu Tahun-tahun Kematian pada tahun 1955 dan Pesta serta Di Tengah Keluarga pada tahun 1956. Selanjutnya yaitu pengarang perempuan yaitu Nurhayati Sri Hardini. Ia lahir di Semarang, Jawa Tengah 29 Februari pada tahun 1936 sampai meninggal di Semarang, Jawa Tengah pada 4 Desember tahun 2018 pada umur 82 tahun, atau ia biasa dikenal sebagai NH Dini. Ia adalah sastrawan, novel, dan feminis kebangsaan Indonesia. Karya sastranya yaitu Dua Dunia dan Hati Jang Damai. Selanjutnya yaitu karakteristik periode 50-an. Karakteristiknya yaitu gaya epik yang berkembang dengan berkembangnya puisi cerita dan belada, dengan gaya yang lebih sederhana dari puisi ling gaya mantra mulai tampak dalam belada-belada. Selanjutnya yaitu gaya ulang mulai berkembang. Gaya puisi liris pada umumnya masih meneruskan gaya angkatan 45. Selanjutnya, gaya slogan dan retorik makin berkembang. Dan selanjutnya, ada gambaran suasana muram karena menggambarkan hidup saya penuh penderitaan. Mengungkapkan masalah-masalah sosial dan kemiskinan, serta adanya pemerataan hidup. Banyak mengemukakan cerita dan kepercayaan rakyat sebagai pokok sajak belada. Selanjutnya yaitu gaya berbicara hanya menyajikan cerita saja. Cerita perang mulai berkurang dan menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari, kehidupan perdesaan, dan daerah mulai digarap. Selanjutnya yaitu perbedaan antara angkatan 45 dengan periode 50-an. Yang pertama yaitu pada angkatan 45 bebas artinya tidak berhubungan dengan masalah adat istiadat, tidak tertuju pada satu aturan. Sedangkan pada periode 50-an, kebudayaan daerah lebih sering dimunculkan untuk mewujudkan sastra Indonesia. Yang kedua yaitu pada angkatan 45 bertemakan merebut kemerdekaan, sedangkan pada periode 50-an berbenah di awal masa kemerdekaan. Yang ketiga, pada angkatan 45 ini hanya sastrawan berupa realitas, sedangkan pada periode 50-an bentuk atas peleburan ilmu dan pengetahuan asing berdasarkan ukuran nasional. Baiklah, itulah hasil mind map saya yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.